Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya akan membuat sebuah video lagi. Video ini tentang keberlimpahan ya teman-teman semuanya ya. Semoga video kali ini bisa membuka kesadaran dan wawasan kita terhadap apa yang disebut dengan keberlimpahan. Karena sekarang kan banyak banget ya yang sedang membahas tentang keberlimpahan. Banyak sekali yang sedang mengejar keberlimpahan. Banyak sekali yang menginginkan hidupnya itu berlimpah. Banyak sekali yang mengejar-ngejar keberlimpahan itu sendiri. Tapi sebelum teman-teman mengejar keberlimpahan, di sini saya pengen menjelaskan dulu, pengen menyampaikan ya lebih luas sehingga kita paham. Sebelum kita mengejar sesuatu, kita akan paham apa sih yang kita kejar. Seperti misalkan teman-teman menginginkan sebuah keberlimpahan ada. Teman-teman pengen hidupnya itu misalkan makmur, hidupnya itu ya penuh berlimpah ya. Maka di sini saya akan menjelaskan dulu nih, supaya teman-teman akhirnya paham apa itu berlimpah. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi kita tidak perlu untuk lari. Ya, bukan karena kita males ya. Satu, bukan karena kita males, bukan kita pasif, bukan, tapi lebih pada kesadaran apa yang kita bangun ya, dan kita harus kembali dulu ke settingan awal kita. Maka di sini saya tuliskan bahwa keberlimpahan yang sesungguhnya itu bukan dicari. Keberlimpahan yang sesungguhnya sudah selalu ada di sini. Cukup berhentilah untuk mencari, maka apa-apa yang kamu cari, ternyata kamu sudah akan menyadarinya, semua sudah ada di sini, tepat ada di sini. Nah, di sini teman-teman semuanya sedikit apa ya, mungkin menganalogikan ya, memberikan sebuah gambaran cerita ya. Jadi cerita di masa lalu dulu. Karena apa? Ya, karena pikiran kita itu kalau tidak ada kenyataannya yang nyata, kita akan susah untuk menerima. Maka di sini kenapa kita itu penting banget untuk memberikan sebuah data-data. Ya, data-data itu apa? Ya, data-data kenyataan yang ada sehingga di sisi pikiran kita dia akan takluk ya. Jadi kalau kita akan belajar kesadaran pun sebelumnya kita juga harus mengerti bagaimana manusia ini dengan komponen-komponennya bekerja. Manusia diberikan komponen yaitu pikiran. Manusia juga diberikan komponen ada emosinya, ya. Karena itulah yang disebut manusia. Jadi kalau misalkan kita tidak mau ada pikirannya, nggak ada pikiran, tidak ada emosinya, ya tidak mungkin banget gitu. Karena inilah yang membentuk manusia. Yang membentuk manusia adalah bagian pikirannya, ada emosinya, dan berbagai unsur lainnya tubuh fisiknya. Maka dia disebut manusia. Nah, di dalam manusia ini teman-teman ya ketika kita mengalami perjalanannya manusia, maka kita harus paham bahwa ada komponen pikiran. Nah, di mana ketika kita membahas tentang keberlimpahan, kita harus menaklukkan dulu sisi pikiran kita. Nah, supaya sisi pikiran kita itu untuk diem dan oke. Ya, ternyata keberlimpahan itu sudah tepat di sini. Gitu. Maka kita akan berikan sebuah data-data yang luar biasa banyak. Apa sih keberlimpahan itu? Maka kita perlu untuk mempertanyakan ya, untuk menanyakan pada diri kita sendiri. Hai diriku, kamu menganggap keberlimpahan itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, kamu itu selama ini mencari keberlimpahan kan ya. Tapi keberlimpahan yang kamu anggap berlimpah itu apa sebenarnya? Nah, ketika di dalam pikiran kita menganggap bahwa keberlimpahan itu adalah jumlah nominal uang yang banyak ya, maka di sini teman-teman harus punya banyak data-data terkait
sebenarnya kita juga sudah punya uang banyak ya, kita sudah punya uang yang banyak. Dari mana uang kita yang banyak? Satu, kita harus memberikan pemahaman yang luar biasa kepada pikiran kita bahwa jika dia itu menganggap keberlimpahan itu adalah uang yang banyak, maka kita harus tahu bahwa berapa harga mata dua mata ini misalkan ya, berapa harganya oksigen ini misalkan, bagaimana semua saraf ini bisa bekerja dengan baik jika dinominalkan di uang. Maka ketika kita sering mengajarkan pikiran bahwa stop dulu ya, kamu itu udah berlimpah, kamu itu hanya stop dulu untuk tidak mencari. Ya jangan mencari. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang kekurangan lah yang akan mencari. Maka di sini maksudnya adalah kita berhenti untuk berusaha pengen yang berlimpah. Karena kita itu mengembalikan settingan diri kita ya, memang kita sadar bahwa aku tuh sudah berlimpah loh ternyata loh ya gitu. Dengan oksigen yang misalkan satu hari ini kita sudah diberikan oksigen yang mungkin dijumlahkan uang, dia itu sudah ada misalkan 10 juta. Jadi satu hari ini tuh aku ternyata sudah punya uang 10 juta ya. Tapi uang 10 jutaku ini ternyata bentuknya bukan uang, tapi bentuknya yaitu oksigen yang satu hari ini Tuhan berikan kepadaku. Ya, itu baru satu ya, baru sisi oksigen saja. Belum yang lain-lainnya. Maka di sini kita itu sebenarnya sudah memberikan banyak sekali data kepada pikiran kita bahwa bolehkah kita stop dulu? Bolehkah kita stop dulu untuk tidak berusaha mencari? Bolehkah kita stop dulu di sini untuk berhenti mencari? Nah, ketika pikiran kita berhenti dan ya, di sisi pikiran kita itu benar-benar mengiyakan dan dia itu mengikuti arus kita, nih kesadaran kita. Yang terjadi adalah apa? Disinilah keselarasan terjadi, teman-teman. Maka kita itu sudah berlimpah di dalam. Energi di dalam kita, dasaran yang paling dalam kita itu mancarinya itu udah berlimpah. Sehingga tidak perlu untuk pengen aku berlimpah. Terus kemudian kita mencari sesuatu yang di luar kita ya, kita mencari keilmuan misalkan ya, kita mencari ini itu supaya kita itu berlimpah. Itu tidak akan lagi kita lakukan. Karena apa? Kita sadar bahwa aku ini sudah benar-benar berlimpah di dalam. Nah, karena kita sudah sadar penuh, ya, maka kita itu sudah dasarannya itu benar. Atau energi yang paling dasar, yang paling utama ini sudah benar dulu. Nah, ketika energi yang paling dasar, yang paling utama ini sudah oke, berlimpah, maka yang terjadi adalah dia itu selalu mancar, teman-teman. Ya, energinya itu selalu mancar. Aku tuh udah berlimpah. Aku nggak cari kok. Aku tuh udah berlimpah. Aku tuh udah selalu dilayani. Ya, maka teman-teman ya, kalian tidur, oke? Kalian tidur pun energi keberlimpahan itu tuh selalu mancar terus. Makanya nggak heran, misalkan kita baru melek mata nih, tiba-tiba ya gampang aja ya kita jualan, gampang laris ya, terus gampang dapat rezeki, kemudian demi kemudahan tuh kita dapatin gitu loh. Itu kenapa? Yang bekerja siapa? Ya, yang bekerja adalah tubuh energinya dia atau dasarannya dia itu sudah beneran duluan. Dasaran dia itu udah bener duluan. Maka dia itu selalu mancar 24 jam non-stop. Maka bekerjanya energi ini kita effortnya sedikit ya. Tubuh fisik kita mungkin bergerak iya teman-teman, tapi berbeda gerakannya ini benar-benar nggak capek, nggak lelah, enjoy banget gitu. Karena yang bergerak lebih dalam itu adalah tubuh energinya dia yang terus memancar. Beda ketika keberlimpahan itu tidak ada di dalam energi kita. Maka kita itu sampai capek-capean, kerja keras banting tulang ya, itu sampai habis uangnya, sampai misalkan utangnya jadi banyak ya misalkan ya, itu sampai kok uangnya nggak kumpul-kumpul ya, kenapa ya uangku kok nggak bisa dapat banyak ya, padahal aku udah kerja keras nih. Karena apa? Yang bekerja itu tubuh fisik, sedangkan tubuh energinya yang dia terus mancarin 24 jam itu kekurangan. Maka disinilah kita harus paham konsep keberlimpahan apa, dan tentunya tidak lepas dari yang disebut energi ya, tidak lepas dari yang disebut dengan energi. Ini sangat erat kaitannya, hubungannya ya teman-teman semuanya ya. Begitu ya. Jika teman-teman memang bingung sendiri belajarnya ya, atau
yang nggak tahu gimana caranya gitu ya, teman-teman bisa bergabung ya bersama grup Zero Is Me ya. Di grup Zero Is Me ini slogannya adalah selalu dilayani semesta ya. Jadi kalau teman-teman misalkan butuh konsultasi keberlimpahan gitu ya, itu silahkan untuk teman-teman bisa japri saya ya atau DM saya ya. Ya di situ nanti teman-teman bisa ikut privat ya atau konsultasi lebih dalam, dan kemudian teman-teman ada latihannya untuk menggeser tubuh energi kita sehingga pancarannya kita itu benar-benar yang udah berlimpah, gampang dapetin duit misalkan ya, atau semualah itu gampang gitu ya. Kenapa? Karena energinya kita itu tuh udah geser, udah ganti, udah berubah, otomatis apa? Realita hidup berubah. Jadi nggak ada realita hidup nggak berubah kalau energi tubuhnya itu nggak berubah ya. Jadi kalau kita tanya kenapa ya Mbak realita hidupku nggak berubah ya? Karena tubuh energinya kita itu tidak berubah. Maka fokus bukan mengubah apa-apa yang di luar kita. Karena apa-apa yang di luar kita adalah pancaran dari energi terdasar di dalam diri ini. Maka ganti baju energimu supaya realita hidupmu itu berubah ya teman-teman semuanya ya. Begitu ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe YouTube ya. Jadi di sini ada YouTube-nya namanya Zero Is Me. Teman-teman bisa menikmati segala karya-karya Tuhan ya. Jadi semua ini adalah karya-karya Tuhan di VT-VT ini, di YouTube-nya juga semuanya, di grupnya juga oke, semuanya adalah pelayanan dari semesta untuk kita semuanya. Terima kasih banyak ya yang sudah follow saya juga, yang sudah gabung di sini. Kalau teman-teman tertarik ya untuk bergabung, silahkan untuk DM saya ya. Jangan lupa ketika teman-teman tertarik ya, ikuti kata hatimu. Jadi batinnya teman-teman harus terhubung sama Tuhan itu ya, Tuhan jika ini baik untuk aku maka mudahkanlah, lancarkanlah dan berikan tuntunanmu gitu. Tapi jika ini ilmunya tidak baik untuk aku, berikanlah aku, ketemukanlah aku dengan ilmu yang baik untuk diriku, seperti itu ya. Jadi harus semua basisnya 0 0 ya. Karena apa-apa yang kita kembalikan ke 0 maka hasilnya itu sangat dahsyat luar biasa dan penuh dengan keajaiban tentunya ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.